warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Pangestika Pusparini dari Program Studi Kedokteran tahun 2019 Universitas Mula Warman. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Silahkan disimak. Jadi, untuk tujuan pewarnaannya ini, yang pertama itu untuk memudahkan melihat mikroba dengan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk mikroba. Yang ketiga, melihat struktur luar dan struktur dalam dari mikroba. Jadi, dalam pewarnaan bakteri itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada pewarnaan sederhana. Yang kedua ada pewarnaan diferensial. Dan yang ketiga itu ada pewarnaan khusus. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan satu jenis pewarna saja dan nantinya akan menunjukkan bentuk sel dan susunannya. Nah, contoh pewarnaan yang sering digunakan adalah kristal violet, ethylene blue, safranin, dan karbon fusin. Kedua, ada pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial adalah pewarnaan yang menggunakan 2 jenis atau lebih pewarna dan dapat digunakan untuk membedakan 2 jenis organisme berbeda atau 2 bagian dalam satu organisme. Pewarnaan diferensial yang sering digunakan adalah pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Setelah diwarnai, bakteri gram positif nantinya akan berwarna biru gelap atau ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah muda. Dalam pewarnaan gram yang pertama-tama kita butuhkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada kaca preparat. Selanjutnya ada bunsen, jarum OC, pipet tetes, penjepit, sediaan bakteri, alkohol, aquades, kristal violet, safranin, dan lugol. Selanjutnya, cara kerja. Jadi pada tahap fiksasi yang pertama dilakukan adalah nyalakan bunsen. Bersihkan kaca preparat dengan tisu atau alkohol, lalu sterilkan di atas bunsen. Teteskan aquades pada kaca preparat. Sterilkan jarum OC di atas bunsen sampai jarum OC membara, lalu biarkan sampai dingin. Ambil sediaan bakteri dengan menggunakan jarum OC, lalu letakkan pada kaca preparat. Selanjutnya, fiksasikan kaca preparat di atas bunsen. Tahap kedua yaitu tahap pewarnaan. Pertama, teteskan kristal violet pada kaca preparat dan diamkan selama 30-60 detik. Bilas dengan menggunakan aquades sampai bersih. Teteskan lugol pada kaca preparat dan diamkan selama 30-60 detik. Bilas kembali dengan menggunakan aquades sampai bersih. Teteskan alkohol dengan pipet tetes. Lalu bilas kembali dengan menggunakan aquades. Teteskan safranin pada kaca preparat dan diamkan selama 30-60 detik. Bilas kembali dengan menggunakan aquades sampai bersih. Lalu diamkan kaca preparat hingga kering. Terakhir yaitu proses pengamatan. Pertama, letakkan kaca preparat pada mikroskop, lalu beri minyak imersi. Selanjutnya, amati dengan perbesaran 1000 pada lensa objektif. Pewarnaan tahan asam ditunjukkan terhadap bakteri yang mengandung lemak dalam konsentrasi tinggi, sehingga sukar menyerap zat warna. Bakteri ini disebut tahan asam karena jika bakteri diberi zat warna khusus, misalnya karbol fusin, melalui proses pemanasan, maka akan menyerap zat warna dan akan tahan diikat tanpa mampu dilunturkan oleh peluntur yang kuat sekalipun, seperti asam alkohol. Cara pewarnaan tahan asam ini yang paling banyak digunakan adalah metode menurut Ziehl-Neelsen. Pewarnaan pada jamur. Proses pewarnaan pada jamur atau fungi dapat dilakukan dengan pewarnaan gram. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi komposisi penyusun fungi berdasarkan reaksi gram yang terjadi dalam bentuk perbedaan warna. Menurut pewarnaan gram, fungi yang termasuk dalam yeast atau yang bersifat uniseluler termasuk dalam gram positif. Sementara fungi yang memiliki hifa atau mold atau yang bersifat multiseluler termasuk dalam gram negatif. Hal tersebut terjadi akibat perbedaan ketebalan dinding sel kedua jenis fungi tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.